Yes, buat kalian semua teman-teman Cancer, cross watchernya Cancer atau siapapun yang berhubungan dengan Cancer atau yang mau kepo-kepo aja tentang Cancer, silahkan merapat kemari karena bacaan di video ini adalah buat kalian semua. Ya, kita bakal lihat nih teman-teman ya, 5 people, ya 5 orang yang bakalan muncul ya, 5 peoples di hidup kamu di bulan Maret ini. Siapa sih ya? Coba kalian fokus afirmasikan ya siapapun yang akan hadir di bulan Maret ini. Apakah nantinya baca ini sesuai dengan harapan kalian ya? Kita bakal lihat dia punya niatan baik apa niatan kurang baik sama kamu ya. Kita lihat nih teman-teman ya. Oke, sambil ini buat kamu yang masih belum pada subscribe di channel ini atau channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, yuk ya segera. Ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing ya. Buat kalian semua yang masih belum pada subscribe, ayo segera subscribe. Tapi ya, yang paling penting daripada subscribe adalah dengan menyimak juga teman-teman. Karena apa? Karena itu sayang banget buat dilewatkan. Apalagi di channel Sound Healing, kalian bisa dengerinnya itu berkali-kali setiap hari, tergantung dari kebutuhannya kalian. Itu ada beberapa video yang kalian bisa lihat, kalian bisa dengerin sesuai dengan kebutuhannya kalian. Kapankah waktu yang tepat? Nah, kalau misalkan kalian bingung, kalian boleh kontak ke email buat nanya ataupun kalian boleh komen di video-videonya. Silahkan teman-teman ya, sebisa mungkin pasti aku balas teman-teman ya. Right, lalu buat kalian yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh juga kontak ke email, ada oraclecardindonesia@gmail.com dan juga ada nomor WhatsApp yang tertera di bio ataupun di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia ya. Oke teman-teman, kita baca yuk. Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Yes, kita lihat yang pertama terlebih dahulu ya. Aku ini. Oke. Ada Scorpio teman-teman ya, atau bisa jadi sionya sio babi ya kan. Orangnya kayak apa? Orangnya kebanyakan rahasia nih ya. Jadi bukan orang yang akan terbuka dan belak-belakangan apa adanya gitu tuh enggak. Tapi ini orang yang benar-benar misterius banget. Orang tuh nggak akan pernah tahu lah dia tuh dalemannya tuh kayak apa gitu. Artinya rahasia-rahasia yang dia simpan dalam hidup nggak akan yang namanya dia akan buka gitu aja di orang-orang lain ya. Ini orang yang punya gairah yang cukup besar dalam hidup. Orang yang mengalami jatuh bangun dalam hidup yang luar biasa ya, seperti itu. Dan gak gampang ya, jadi dia apalagi kalau misalkan punya rahasia itu pasti gak sih merasa bersalah teman-teman ya. Kalau emang rahasia itu adalah rahasia yang bikin hidup gak tenang atau apa, kebayang gak sih ya, ini orang yang kayak gimana. Orangnya selalu ada menggenggam ya, termasuk dengan menggenggam masa lalunya dia dan sebagainya ya. Dan seringkali dia mengalami perubahan-perubahan keras dalam hidupnya dia. Ini orang yang paling nyepelein sesuatu hal yang menurut dia nggak penting ya. Contoh kalau misalkan daripada kesehatan dia bakalan beli duit gitu ya, kayak gitu. Jadi dia benar-benar akan nyepelein banget yang namanya kesehatannya dia akan fokus untuk ngejar duit aja gitu. Contoh ya teman-teman ya, seperti itu. Udah lama kenalnya, kenalnya kalian udah cukup lama, tapi ya gitu ya. Kayak sepertinya ini juga ada potensi putus kontak silaturahmi ya teman-teman ya. Kita lihat apakah kedatangannya dia ya di bulan ini itu bawa kabar baik atau bawa hal-hal yang kurang baik teman-teman. Nah kalau dilihat di sini ada simbol sun. Sebenarnya simbol sun ini kalau kita memberikan jarak yang tepat ya sama orang ini ya, dia mungkin ya nggak akan jadi masalah apa-apa gitu teman-teman ya. Tapi kalau misalkan terlalu dekat gitu juga nggak bagus, kita bakalan kayak kebakar gitu. Jadi bener-bener kita harus ngasih jarak yang tepat sama dia teman-teman ya, seperti itu. Jadi sebenarnya datangnya dia nggak akan jadi pengaruh yang luar biasa ya. Jadi semangat mungkin ada gitu, tapi kalau misalkan terlalu lama ketemunya sama dia, ini bisa jadi masalah gitu ya. Oke, itu yang pertama teman-teman. Sekarang kita akan lihat untuk yang kedua.
Yang kedua ada Scorpio juga ya. Astaga. Kamu ntar ketemu lagi Scorpio ya. Scorpio ini transformasi ini berarti dia adalah orang yang mengalami perubahan yang sangat besar dalam hidupnya dia. Jadi bukan kayak misalkan dari mulai punya banget itu kan sampai nggak punya banget, dari nggak punya banget sampai dia punya banget kayak gitu. Ini orang yang perubahan hidupnya luar biasa, transformasi dalam hidupnya dia juga banyak pemahaman yang dia dapetin ya teman-teman ya. Pengalaman hidupnya dia juga sangat banyak sekali ya. Sosok seseorang yang cukup misterius ya, sama sebenarnya dengan yang ini gitu kan, cuman bedanya yang ini lebih banyak menyimpan rahasia teman-teman. Kalau yang ini menyimpan rahasia enggak ada, tapi enggak juga kalau misalkan sama orang yang deket atau apa ya, dia cenderung bisa lebih bisa terbuka daripada yang kartu sebelah gitu ya. Lalu emosional naik turun ya mood naik turun, mood swing iya banget teman-teman ya. Seperti itu. Oke, kalau misalkan dibilang udah lama kenalnya apa belum, udah lama kenalnya. Lalu kita lihat di sini juga potensi mengalami naik turunnya suatu hubungan itu ada ya. Jadi udah lama kenalnya ya. Tapi kalau misalkan dia datang, kamu harus belajar fokus nih teman-teman ya. Ada arrow di sini ya. Jadi kemungkinan besar mungkin ada perubahan yang ketika dia datang mungkin ada perubahan dan itu membuat kamu tidak fokus sama beberapa hal. Ya itu dia ya. Diingetin untuk fokus ya, untuk fokus. Walaupun apapun yang dia sampaikan, perubahan-perubahan yang mungkin terjadi ketika dia datang gitu kan, ya tetap fokus aja teman-teman. Lakukan apa yang memang bisa kamu lakukan ya. Seperti itu. Yang kedua, kita lihat yang ketiga yuk. Yang ketiga ada Taurus atau sionya bisa jadi sio ular ya. Ini orangnya kayak apa? Orangnya itu sebenarnya kalau misalkan dibilang pendiam cukup pendiam, nggak pendiam banget. Kalau pas lagi ngobrol tentang hal-hal bijak itu ya gitulah gitu ya. Tapi orangnya orang yang cukup jaim ya. Dia benar-benar jaga image banget. Dilihat orang sebagai seseorang yang baik itu hal yang penting untuk dia ya. Jadi image itu penting buat dia. Stabil ya, cukup sopan banget ya, keyakinan oke lah ya. Orangnya cukup kaku ya banget. Terus cerdik, banyak akalnya ya. Tapi lebih ke arah licik gak sih teman-teman ya, intrik-trik dan intriknya banyak. Seperti itu. Ini orang yang agak susah untuk action ya. Jadi memang bener-bener apa ya? Mageran ya teman-teman. Mageran. Kenalnya baru, belum begitu lama banget. Kita lihat dia punya niatan baik apa enggak sih ya di kedatangannya. Dia mah maunya kenalan doang ya, karena ini memang termasuk orang yang baru ya, orang yang baru mau kenalan ya. Kemungkinan seperti itu sih teman-teman. Jadi kayak aman lah ya. Aman lah gitu kan, orang baru ya, tapi nggak usah bocor dulu semua dikeluarin atau apa, karena ya itu dia tadi ya, secara ciri-ciri dia orangnya cukup cerdik ya, akalnya juga cukup banyak, cukup licik juga teman-teman ya, trik dan intriknya juga banyak. Pisces yang keempat ya, yang keempat ada Pisces, sionya bisa di show kelinci ya kan. Orangnya kayak apa, orangnya gagas sedikit halu nih teman-teman ya, halu dalam artian yang ini ya untuk dirinya dia sendiri ya. Jadi dia tuh suka kepikiran ya sama sesuatu hal yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu teman-teman ya. Ini orangnya cukup nyentrik ya, nyentrik banget, suka dengan hal-hal yang kaitannya dengan teknologi yang cukup canggih ya. Orang yang sebenarnya kalau misalkan dilihat dia punya kesadaran secara spiritual yang cukup oke ya, cukup oke lah ya. Tapi sayangnya gitu kan, sayangnya dia tuh seringkali terjebak di ilusi-ilusi yang diciptakan di pikirannya dia sendiri ya. Seseorang yang menyukai hal-hal yang kaitannya dengan mistis ya, horor-horor gitu. Finansial oke, dan kalau dia udah sayang sama orang, dia tuh tipikal yang akan mengorbankan segala macam cara ya kan untuk
gitulah ya teman-teman, untuk mendapatkan apa yang apa sih, kayak di orang yang disukai itu dia tuh lindungi banget, dia kasih banget ya, dia kasih banget lah segala macam yang dia miliki teman-teman ke orang tersebut, orang yang dia sukai ya, atau orang yang dia sayangi. Nah kalau dilihat dari sini itu ya, satu circle sama kamu, lalu kalau dibilang kedatangannya dia apakah akan membawa hal-hal yang baik, ini ada simbol mirror ya, atau kaca lah ya biar gampang. Kaca ya, mungkin datangnya dia akan mengingatkan kamu sih teman-teman ya, akan mengingatkan kamu, tapi aku harap ya kamu tidak jatuh ke dalam lembah kedepresian gitu kan, karena diingetin mungkin sama dia, mungkin dia mau keluarin unek-unek kayak gitulah ya. Jadi ya apa ya, kayak anggap saja dia bicara untuk membantu kamu melihat dari sudut pandang yang lain gitu loh ya. Oke? Right teman-teman, ini yang keempat. Kita lihat untuk yang kelima yuk. Ya, yang kelima ada Sagittarius, atau shownya bisa jadi show tikus ya. Show tikus ini orangnya kayak gimana? Orangnya tuh sebenarnya mau belajar, cuman dia memang orang yang rada gampang terpengaruh ya teman-teman ya. Jadi sebentar bisa A, sebentar bisa B gitu. Tapi pinter ya. Pinternya karena mau belajar ya teman-teman ya. Jadi bukan kayak lahir jebrol gitu kan ya, jenius gitu. Enggak, tapi dia orang yang mau belajar ya. Belajar, selalu mau belajar hal-hal baru ya, selalu mau berkembang. Dia juga punya kebijaksanaan yang cukup oke ya. Pengalaman banyak ya. Naik turun kehidupan itu cukup banyak lah ya, seperti itu. Terus lebih tinggi atau lebih rendah, lebih muda atau lebih tua ya, yang jelas nggak sepantaran sama kamu atau tingginya nggak sama kamu ya. Extrovert, orangnya agak pintar bergaul ya teman-teman ya, tapi itu dia tadi, ini orang yang cukup gampang terpengaruh. Ini kalau misalkan dibilang baru kenal nggak sih ya, baru, kalau ini baru. Lalu kita lihat apakah kehadirannya dia atau apakah kedatangannya dia ya, itu bawa hal yang positif ya. Kalian satu circle teman-teman, jadi kayak kenalnya baru tapi kenal dari seorang teman juga gitu, jadi kayak kenalan barulah kayak gitu ya. Kalau kita lihat di sini ada cerita-cerita tentang chopstick ya, a bowl with a chopstick ya. Kalian lihat teman-teman, ini sebenarnya gini, kalaupun kalian dikenalin ya satu circle nih gitu, bukan berarti kalau misalkan dia punya pengaruh yang buruk terus kamu bergaulnya lebih banyak gitu ya. Tapi bukan berarti juga nggak bergaul teman-teman ya, bergaul aja nggak apa-apa, tapi kamu bisa punya filter gitu kemana atau siapa yang kamu harus banyak-banyak menghabiskan waktu, karena itu tuh ngaruh banget loh teman-teman ya, sangat ngaruh banget. Ketika kita punya sebuah komunitas atau sebuah lingkungan yang isinya orang belajar terus, apa-apa belajar ya, minatnya kan sesuatu hal itu benar-benar kayak di riset sendiri apa sendiri ya, kita bakalan lama-lama itu terbiasa dengan lingkungan itu dan nyaman aja gitu. Tapi ketika kita berada di satu lingkungan yang apa ya, kayak nyuri lah atau apalah dan sebagainya, nggak bisa dipungkiri teman-teman ya, nggak bisa dipungkiri bahwa ada yang namanya pengaruh-pengaruh yang dari mata melihat, dari kita mendengar gitu kan, dari kita merasa, kita pasti belajar banyak juga ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, ini buat kamu semua bulan ini, semoga yang datang baik-baik. Kalaupun mereka punya niatan yang kurang baik, aku percaya bahwa kalian semua orang baik yang bisa mensortir atau memilah itu dengan baik. Oke, kita jumpa lagi ya di next month, bulan depan, dengan orang-orang yang kita harapkan lebih baik lagi pastinya. Right, thank you so much for listening. Remember for always happy and happy always. Love you, bye, have a great day, bye bye.